susah diceritakan lah. Pokoknya kalau yang udah kesana itu pasti ngerasain yang aku juga rasain ya, kerinduannya, kesenangannya itu beda lagi gitu. Makanya kan kalau ini kan kita fokus karena jalannya kan sama mama kan gitu. Kemudian mengikuti arahan dari guide kita keluar bareng-bareng, baru nanti insya Allah guide yang akan membimbing kita ketika berada di Istanbul, insya Allah nanti sudah standby di bandara insya Allah ya. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya terkait dengan beberapa ibadah yang biasanya kita temui di perjalanan. Yang pertama terkait dengan sholat di kendaraan, tadi sudah kita sempat singgung. Yang pasti Bapak Ibu, Rasulullah itu dulu tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan ya. Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan kecuali darurat. Karena kalau sholat di atas kendaraan otomatis beliau sholatnya sambil duduk, sedangkan berdiri itu termasuk rukun sholat seperti itu. Jadi kita berusaha untuk sholat di bandara kalau mungkin kan. Kalau enggak di dalam pesawat, kalau ada musola kita sholat di musolanya bagian belakang. Kalau enggak ada maka kita sholat di tempat duduk kita masing-masing dan usahakan berjamaah ya. Dan kita juga akan bertemu dengan yang namanya jamak qashar ya. Jamak itu menggabungkan dua sholat, dan qashar adalah meringkas sholat ya. Kalau yang digabung itu hanya zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isya. Adapun qashar adalah kita meringkas 4 sholat menjadi 2 rakaat ya. Jadi kalau umpamanya nanti ketika kita bertemu sholat zuhur asar di Bandar Jeddah, maka kita sholatnya 2 salam seperti itu. Kemudian juga terkait dengan tayamum Bapak Ibu, ini mohon kita itu tidak boleh bermudah-mudahan untuk bertayamum. Kita boleh tayamum kalau memang tidak ada air, dan tidak ada air itu harus melalui proses mencari. Kalau umpamanya kita bertemu dengan waktu sholat, umpamanya ketika umpamanya di Bandara Jeddah bertemu dengan waktu sholat, kok ternyata di situ nggak ada air, kita harus ikhtiar dulu mencari kesana kemari. Kalau memang sudah tidak ketemu lagi dengan air, baru boleh tayamum. Tapi selama ada air maka kita belum boleh untuk bertayamum seperti itu ya. Kemudian juga usahakan ketika kita sholat ya, usahakan selalu berjamaah. Kalau umpamanya kita sholat di bandara atau mungkin di rest area ataupun dimanapun itu, kemudian kita masuk dalam masjid, di situ ada sholat berjamaah, maka kita ikut gabung dengan mereka. Kalau umpamanya nggak ada, maka kita bikin jamaah sendiri seperti itu ya. Kemudian tanah suci yang akan baiknya kita awali dengan doa safar, karena ini merupakan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita semakin banyak berdoa, maka ini menunjukkan ketergantungan hati kita kepada Allah ya. Semakin banyak doa semakin baik. Kalau kita semakin banyak minta sama orang itu semakin enak dengan kita. Tapi kalau kita semakin banyak minta sama Allah, Allah makin sayang sama kita ya. Bapak Ibu silakan bisa ikuti saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli. Baik Bapak Ibu, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita hendak safar. Ya mudah-mudahan dengan doa ayo bareng semua dah. Yuk. Mepet lagi? Gila sih Nah, tadi ya. bener. Dra, ini badan udah begini. Iya, Oh, boleh. Rendra. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ruben, Maifah, seperti apa nih akhirnya Kak Ruben 2 kali berangkat umroh padahal 2 bulan kemarin ya kalau nggak salah Berapa? Agustus akhir, sebulan ya. Sebulan ya persis. Kali ini kan sama Maifah. Kalau rencana sama mama udah dari sebelum aku berangkat yang pertama tuh udah rencana gitu. Jadi sampai di sana juga pada saat doa juga, ya Allah mudah-mudahan yang kedua ini rencana pergi sama mama berhasil. Jadi ya ini yang hari inilah gitu. Dan kan kalau kemarin mama gabung sama rombongan kan nggak pas lah ya gitu. Jadi kalau ini kan memang nggak cuma berangkatnya dari kita tuh berapa tuh, berlima dari kita cuma berlima. Terus memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Di Jeddah. Apa sih yang bikin kangen sama suasana di sana? Susah diceritakan lah, pokoknya kalau yang udah kesana tuh pasti ngerasain yang aku juga rasain ya, kerinduannya, kesenangannya itu beda lagi gitu. Makanya kan kalau ini kan kita fokus karena jalannya kan sama mama kan gitu. Kesenangannya tersendiri itu kan beda ya, dan terus perlengkapan yang kita bawa juga udah beda nih. Jadi ya udah pengen banyak ngobrol berdua lah gitu di sana gitu. Trigger awalnya kenapa sih Maifah Kakak sendiri, apakah memang lebih dekat dengan keluarga di Jeddah sendiri atau seperti apa? Kan banyak keluarga yang belum aku temuin kan gitu. Kalau kemarin aku ketemu di Jeddah sama saudara-saudara, lebih enak ada mama lah gitu ya. Mama kan akan ngejelasin ini gitu. Jadi mama sambil ngenalin, sambil ngejelasin sepupunya, ponakan, semua itu dijelasin sama mama. Karena kan mereka keluarga besar sendiri dari Arab ya. Iya, makanya pas kemarin di sana kalau aku ketemu nggak ada mama kan nggak enak gitu. Jadi nanti aja deh pas ketemu. Jadi besok itu ada besok keberangkatan ke sana itu ada iya ada waktu untuk ketemuan sama semuanya. Cuma kalau kita nyamperin ke rumahnya satu-satu kan nggak ketemu kan. Nah banyak saudara juga yang dari Belanda. Akhirnya kita ketemunya di tengah-tengah di Mekah gitu. Keluarga dari ibu atau dari bapak? Keluarga ibu. Ibu dong, dari mamaku. Gitu. Hari ini juga ini ditemenin juga sama Iya. pelajaran seperti apa nih? Itu ya udah Allah punya mau lah kalau saya bilang ya. Jadi memang pas dia lagi di rumah, terus kemarin juga bilang ya Onyo mau nganterin ayah gitu, ya oke. Gitu. Cuman kan nggak jadi keharusan kalau buat saya dia nganterin, ya senang, nggak dia nganterin juga nggak apa-apa lah gitu. Cuman emang hari ini dia menyempatkan untuk mengantarkan, dan ya dia bisa ngelihat langsung. Ya mungkin ini adalah hal yang saya juga salah satu doakan lah gitu. Mungkin sama Maifah sendiri sekarang menjadi bestie nih, konten bareng, jalan bareng. Seperti apa sih kok berasa kayak ketemu ibu lagi, apa kakaknya ibu? Iya, kakaknya mama, adiknya mama. Adiknya mama. Jadi kalau sama mama, kalau misalnya aku nggak jalan sama anak-anak nih, ya weekend kan juga nggak selalu jalan sama anak-anak gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa ya pasti sama mama lah. Udah, ma di mana? Sini, jemput, udah jalan. Gitu. Nggak dijemput nangis. Kalau nggak dia naik angkot. Tapi di umroh Iya. yang kedua ini Iya. persiapan secara spiritual dan fisiknya sendiri dari Ruben seperti apa sih? Ya kalau persiapan fisik mah udah dari kemarin kita istirahat yang cukup, semua itu udah kita lakuin gitu. Cuman kalau sekarang aku lebih fokus lebih ke hafalan dan bacaan doanya lebih ditambah lagi, dibanyakin lagi. Terus juga itinerary yang aku atur juga supaya mama juga nggak capek kan gitu, karena kan ini sekarang mau ke Turki dulu, terus iya jadi langsung umroh kan, jadi rutenya aku balik gitu. Kemarin kan Madinah dulu baru umroh gitu ya, baru Mekah. Kalau ini kita dari Turki langsung ke Mekah gitu. Ya biasalah, Hasbi kalau dia punya kerjaan ya dia